Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Muhammad dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan tata nama alkohol. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tata nama alkohol ya. Alkohol. Nah, alkohol sendiri memiliki fungsi ROH. Nah, di mana OH-nya ini merupakan gugus fungsi dari sebuah alkohol. Nah, gugus fungsi itu sendiri apa sih? Gugus fungsi itu adalah suatu gugus yang memiliki sifat yang berbeda daripada senyawa lainnya. Nah, itu yang dimaksud dari gugus fungsi. Nah, ternyata alkohol ini adalah turunan dari alkana. Nah, di mana kalau misalnya kita mau merubah dari alkana menjadi sebuah alkohol, itu atom H-nya harus diganti dengan gugus OH. Atom H harus diganti menjadi OH. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ubah dari alkana menjadi alkohol, atom H-nya itu harus diganti menjadi OH. Nah, alkana sendiri memiliki rumus CN H2N plus 2. Nah, dimana kalau misalnya dari alkana ini mau diubah menjadi sebuah alkohol, maka CN H2N plus 1. Nah, hanya kan atom H-nya hilang 1, maka kita harus mengganti jadi OH. Nah, dimana kalau misalnya kita mau mengubah namanya, itu dari alkana kan ana. Kalau misalnya mau jadi alkohol menjadi anol. Nah, seperti itu. Jadi misal kita memiliki kita punya contoh C, kita memiliki suatu senyawa yang C-nya itu 1. Jadi kalau misalnya mau jadiin alkana itu kan CH4. Nah, kalau misalnya kita mau ubah dari alkana ini menjadi sebuah alkohol, maka jadinya CH3. Atom H-nya berkurang 1 karena di sini hanya plus 1, di sini plus 2. Nah, hanya yang hilang tadi kita akan ubah menjadi OH. Nah, di mana nama awalnya kan ini tuh adalah metana. Kalau berubah menjadi alkohol menjadi metanol. Metanol ya. Oke. Nah, contoh yang kedua, kita memiliki C2, maka hanya akan 6. Kalau dirubah menjadi alkohol itu menjadi C2, hanya hilang 1 menjadi 5. Atom yang hilang menjadi OH. Nah, namanya dari alkana ini kan etana. Kalau mau diubah jadi alkohol menjadi etanol. Nama ana menjadi nama anol. Ana menjadi anol. Oke, di sini kita akan lanjut membahas aturan tata nama alkanol ya. Jadi kalau kita bicara tata nama itu nggak lain nggak bukan adalah IUPAC. Nah, jadi aturan tata nama alkanol ini memiliki 5 aturan. Di mana yang pertama itu adalah mencari rantai induknya. Nah, mencari rantai induknya ini adalah mencari rantai yang terpanjang melalui gugus OH. Cari rantai terpanjang melalui gugus OH. Nah, jadi kalau misalnya ada ada sebuah rantai, kalau kita mau cari rantai induknya, kita cari rantai terpanjang dari gugus OH-nya itu. Nah, yang kedua adalah cari rantai cabang.
Cari rantai cabang. Dimana kalau rantai cabang ini itu namanya adalah alkil. Nah, dimana kalau alkana itu kan rumusnya CN H2N plus 2. Nah, kalau kita mau ubah menjadi alkil menjadi CN H2N plus 1. Nah, misal kita ada contoh CH4. Di sini kita kasih strip sebagai tanda menjadi CH3, hanya berkurang 1. Ini namanya metil. Ini namanya metana. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke aturan yang nomor 3. Aturan yang nomor 3 itu penomoran harus dekat dengan gugus OH. Jadi penomorannya harus dekat dengan gugus OH. Jika posisi gugus OH sama baik dari kiri ataupun kanan, maka penomoran itu sendiri dekat dengan yang namanya cabang. Nah, maksudnya penomoran dekat cabang ini gimana? Di sini ada contoh C 1 2 3 4 C. Di sini ada C, di sini ada C, dan di sini misal ada OH. Nah, di sini cabangnya itu sendiri itu kan OH. Nah, bisa jadi kita menentukan penomorannya itu dari yang paling dekat dengan gugus OH. Jadi dari sini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, dan ini nomor 5. Nah, ada juga sebagai contoh C. Nah, gugus OH-nya itu berada di sini. Di sini ada C. Nah, kan karena dari kanan maupun dari kiri itu sama, yaitu 1 2 3 dan 1 2 3, maka penomoran dekat dengan cabang. Sorry ya, tadi yang ini dekat dengan gugus OH. Kalau misalnya gugus OH-nya sama baik dari kiri maupun kanan, kita cari yang paling dekat dengan cabang. Jadi dari sini nomor 1, di sini nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Oke ya, lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu jika cabang ada yang sama, maka diberi awalan di depannya. Nah, diberi awalan ini maksudnya misalnya ada 2, itu jadinya di. Kalau ada 3 itu tri. Kalau 4 ada tetra. Kalau 5 ada penta. Dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya cabangnya ada yang sama, diberi awalan di depannya. Jadi kalau misalnya 2 di, 3 tri, dan seterusnya. Lanjut ke aturan yang terakhir atau nomor 5. Ini kan tadi yang nomor 4 jika cabangnya ada yang sama. Nah, ini jika cabang beda, maka memakai aturan alfabeta ya. Jadi aturan alfabeta yang didahulukan maksudnya di sini. Misal kita ada contoh etil, isopropil,
dan bagi contoh butil. Nah, kalau misalnya seperti ini, mana yang didahulukan? Yaitu alfabet yang paling duluan. Jadi ini yang 1, ini yang nomor 2, dan ini yang nomor 3. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Misal di sini, sabar kita buat dulu contoh soal. Misal di sini ada C 1 2 3 4 C. Oke. Terus di sini C. Di sini C. Di sini C. Di sini C. Lalu di sini ada OH. Nah, maka langkah pertama yang kita cari adalah cari rantai induknya, di mana rantai induk itu rantai terpanjang yang melalui gugus OH. Nah, di sini kan gugus OH-nya nih. Jadi dari sini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya kita ke kiri itu kan hanya 6, kalau ke bawah kita hanya 7. Jadi kan kalau misalnya mau cari rantai terpanjang, jadi kita ke bawah. 6 dan 7. Di sini berarti ada cabang. Dan di sini merupakan cabang. Di sini merupakan namanya metil karena C-nya 1. Di sini merupakan etil ya. Karena C-nya ada 2. Etil dan metil. Nah, penomorannya itu namanya adalah 3 etil karena gugus OH-nya berada di nomor 3. Lalu 5 metil karena di sini ininya metilnya. Lalu 3 karena ada 7 jadi namanya heptanol. Oke, seperti itu. Oke, baiklah, kita akan lanjut ke tata nama trivialnya ya. Nah, langsung kita kasih rumus aja. Tata nama trivialnya, rumusnya adalah ROH. Nah, di mana R itu sendiri adalah alkil dan OH itu adalah alkohol. Jadi nanti namanya adalah alkil alkohol. Jadi kita kasih contoh, ada di sini COH. Nah, berarti ini itu adalah R, yaitu sebagai alkil, dan OH ini adalah alkohol. Jadi di sini namanya alkil yaitu propil, yang OH ini adalah alkohol. Jadi namanya propil alkohol. Misal ada contoh lagi seperti ini, yang agak bercabang, OH. Nah, berarti di sini ini adalah alkil ya, dan ini adalah alkohol. Dimana kalau misalnya ada 4 itu namanya butil, dan dia mengikat 3 jadi tersier butil alkohol. Seperti itu. Lanjut kepada isomer alkohol. Nah, berdasarkan posisi gugus hidroksil, hampir semua alkohol itu memiliki isomer yang disebut juga dengan isomer posisi. Isomer ini akan mempengaruhi sifat-sifat fisika dari sebuah alkohol. Nah, contoh soal isomer posisi pada alkohol itu terdapat pada gambar, di mana contohnya itu adalah suatu alkohol memiliki rumus molekul C4H10O. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah isomer posisi yang ada dan gambarkan strukturnya. Nah, yang jumlah isomer terdapat 3, isomer posisi maksudnya ada 3, yaitu ada N-butanol, ada juga 2-butanol, dan ada 2-metil 2-propanol. Nah, lanjut ke pembahasannya. Tidak ada rumus yang tepat untuk menentukan jumlah isomer posisi dalam senyawa karbon, melainkan harus digambarkan semua strukturnya yang mungkin akan terbentuk dari senyawanya.
Berdasarkan struktur yang dapat digambarkan, maka C4H10 memiliki 3 buah isomer posisi, kemungkinan yang akan terjadi. Ketiga senyawa pada soal tadi memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C4H10O. Tetapi rumus strukturnya berbeda-beda dari ketiga isomer posisinya tadi. Oleh karena rumus struktur yang berbeda, maka ketiga alkohol tersebut berbeda sifat fisikanya maupun sifat kimianya. Oke, lanjut ke pembuatan dan juga kegunaan dari metanol. Metanol itu sendiri dibuat secara besar-besaran melalui distilasi kayu keras dan juga menghasilkan 225 galon distilat yang mengandung 6% metanol. Saat ini, sekitar 95% metanol diproduksi melalui hidrogenasi CO dengan katalis dan dipanaskan secara bertingkat dengan tekanan tinggi agar terjadi reaksi berikut. Di industri, metanol juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan formaldehid sebagai cairan anti beku dan pelarut, seperti varnish. Pada kendaraan bermotor, metanol juga digunakan untuk bahan bakar mobil yang berformula. Lanjut kepada pembuatan dan juga kegunaan dari etanol. Etanol sendiri sudah dikenal dan digunakan sejak dulu, baik sebagai pelarut maupun baik sebagai pelarut obat-obatan, kosmetika, minuman seperti bir, anggur, dan juga whisky. Etanol sendiri dapat dibuat melalui teknik fermentasi, yaitu proses perubahan senyawa golongan polisakarida seperti pati yang dihancurkan menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim ragi. Produksi alkohol dari pati, yaitu berupa jagung, beras, dan gandum, pertama-tama melibatkan pengobatan pati secara enzimatik menjadi zat gula atau glukosa. Selanjutnya, zat itu diubah menjadi alkohol dengan bantuan zimase, yakni enzim yang diproduksi oleh jamur hidung. Di industri etanol juga dapat dibuat dengan 2 cara, yaitu yang pertama adalah fermentasi blackstrap molasses, dan juga yang kedua penambahan air terhadap etana secara tidak langsung, seperti persamaan berikut. Nah, isopropil alkohol itu sendiri adalah obat gosok yang umum digunakan, di mana larutan tersebut memiliki 70% isopropil alkohol dalam air yang digunakan untuk sterilisasi karena dapat membunuh bakteri-bakteri. Berbagai macam minuman yang mengandung alkohol jika diminum akan memabukkan dan bersifat racun yang dapat mengganggu sistem syaraf di dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah pembuatan dan kegunaan polialkohol. Senyawa alkohol yang mengandung 2 atau lebih gugus hidroksil digolongkan sebagai poliol dan diberi nama dengan diol, triol, dan seterusnya. Glikol sendiri adalah nama trivial untuk 1,2-diol. Etilen glikol merupakan hasil industri yang digunakan sebagai zat anti beku yang dibuat secara komersial dari etana. Rumus kimianya adalah sebagai berikut. Trihidroksialkohol yang terpenting adalah gliserol, yaitu suatu turunan propana, di mana gliserol sendiri sebagai hasil samping pada pembuatan sabun dan lemak yang natrium hidroksidanya berupa cair.